Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih di Morning Session with Noim Hayat, kali ini kita bahas soal bencana dan kehidupan warga masyarakat Jepang dalam ketahanan bencananya. Bang Noim, dalam bencana itu local wisdom atau kearifan lokal itu sejatinya menjadi salah satu acuan masyarakat saat ini. Bagaimana masyarakat zaman dulu itu menyikapi bencana yang dihadapinya dengan cara sederhana, membaca gejala alam misalnya. Tapi sekarang manusia itu merasa perlu membuat hal-hal yang canggih, yang complicated, seperti early warning system, bangunan tahan gempa dengan teknologi luar biasa. Perubahan pola-pola seperti ini apakah karena memang saat ini manusia dituntut untuk berkompetisi membangun sebuah sistem yang canggih dan melupakan local wisdom yang dulu sempat, bukan yang dulu sempat, tapi justru menyelamatkan mereka. Intinya adalah ketika rumah tahan gempa dibangun di Baduy, kemudian juga Jepang memiliki kuil-kuil yang tahan gempa, tapi kemudian mereka justru membangun sebuah teknologi yang complicated. Ya, itu kan memang harus disesuaikan, sesuaikan dengan zaman dalam hal ini. Jadi harus karena kita lihat apa yang terjadi di Fukushima. Ini yang paling akhir lah, yang paling baru misalnya tahun 2011 ya, itu yang terjadi di Fukushima itu kita melihat tidak bisa melawan alam. Jadi saya pikir kecuali kita melakukan barangkali pembangunan di bawah tanah dalam bentuk bunker, mungkin akan susah untuk bisa melawan. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di California, terjadi di Yunani, ya di atas bagaimanapun hebatnya bisa terbakar, bisa kebanjiran, tahan gempa. Tapi kita lihat apa yang terjadi misalnya di Louisiana, di Amerika Serikat, ketika waktu itu George Bush menjadi presiden, terjadi apa yang disebutkan badai Katrina, habis semua buatan beton, benteng dibuat manusia. Jadi sekarang ini sudah lebih hebat lagi bencana itu, seakan-akan berkejar-kejaran dengan kemampuan teknologi manusia. Ini kan soal kecil saja, Hadi. Kita lihat manusia sudah sampai ke bulan. 12 orang pernah mendarat di bulan dan turun kembali ke bumi dari Amerika Serikat. Tapi kita masih belum punya obat untuk pilek. Kita masih belum punya obat untuk kanker. Jadi ada keterbatasan manusia dalam hal ini. Jadi Jepang itu pada satu saat barangkali memikirkan bagaimanapun hebatnya kita bangun, kalau sudah terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat yang sering terjadi di Jepang, maka tidak akan mungkin. Sebab untuk membangun sesuatu yang bisa tahan gempa 100%, itu kadang-kadang biayanya tidak ekonomis, ya, tidak seimbang, karena belum tentu terjadi gempa yang sehebat itu. Misalnya di sini kita lihat, di Australia, ini mereka cukup maju. Tapi kalau mereka membangun selokan-selokan misalnya untuk air limbah dan sebagainya, itu tidak dibuat besar-besar, sehingga kalau hujannya terus-menerus dan mendadak itu terjadi banjir. Kalau kita katakan kenapa tidak dibangun jauh besar? Oh, tidak ekonomis. Jadi kan ada pertimbangan ini, pertimbangan ekonomis. Ya seperti kita lihat saja lah sekarang ini. Kenapa tidak melakukan lockdown yang total, penutupan yang total? Oh, ini karena ada persoalan ekonomi. Jadi semuanya itu ada batasnya. Semuanya itu ada batas. Memang kalau kita lihat rumah-rumah di Jepang itu begitu sederhana, seakan-akan terbuat dari kertas, ya, dengan pintu yang tidak perlu dibuka atau ditutup, tapi hanya di ke kiri atau ke kanan. Ya, itu barangkali pertimbangannya juga selain daripada budaya mereka adalah pertimbangan apakah itu ekonomis atau tidak. Karena tidak bisa dibuat terlalu tahan, terlalu kebal dan lain sebagainya, karena nanti mungkin tidak terjadi sesuatu, sehingga itu sangat merugikan. Dan manusia itu kan masih punya kepingin estetika dan lain sebagainya. Kalau saya tanyakan misalnya kepada mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia dahulu yang datang untuk belajar di universitas mengenai arsitektur dan lain sebagainya, saya katakan bagaimana dengan sistem arsitektur kita dahulu? Kita kan tidak pakai skrup, tidak pakai paku, tapi pakai jantan betina, istilahnya. Iya, tapi itu tidak praktis lagi, Pak. Kalau pakai paku, ya itulah. Jadi kadang-kadang kepraktisan kita meninggalkan estetika. Manusia itu ada batasnya. Tidak bisa kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada sebuah istana di Inggris, ya, istana Windsor, itu terkenal sekali. Pernah kan beberapa tahun lalu tiba-tiba terbakar, hampir hancur semuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sekarang ini kita lihat yang sama terjadi. Rumah-rumah yang dibangun begitu bagus di California, rumah-rumah yang begitu bagus kita lihat di Yunani, itu
dimakan oleh api. Jadi saya pikir ada keterbatasan manusia dalam segala hal, termasuk ya dalam mereka untuk menyamankan dirinya sendiri pun ada keterbatasan. Betul. Kecuali kalau kita barangkali bersedia untuk hidup di bawah tanah, bikin semacam bunker begitu di Iya, bawah tanah mungkin. betul. Tapi hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti itu kan bukan merupakan kehidupan yang kita cita-citakan sebagai Iya, manusia. iya, iya. Karena Jepang juga memiliki catatan sejarah gempa dan bencana yang cukup panjang dan dengan jumlah korban jiwa yang nggak sedikit. Kayak seperti di tahun 23 kalau nggak salah di gempa besar Kanto itu ada sekitar 100.000 jiwa. Kemudian ini pun juga besaran gempanya juga nggak tanggung-tanggung, itu 7,9. Yang terakhir mungkin tahun tahun 95 gempa Kobe pun juga lumayan besar gitu kan, 7,3 magnitudo dan bahkan menewaskan 4.500 korban jiwa. Mungkin juga hal-hal inilah yang kemudian Jepang merasa perlu membangun sebuah infrastruktur dan ketahanan buat masyarakat yang menghadapi gempa. Meskipun teknologi yang ditawarkan, teknologi yang dibuat pun nggak murah gitu, bahkan beyond our imagination, rumah mengambang seperti itu. Kita akan bahas, Bang Nuim, apa sebenarnya bisa kita ambil dari Jepang kalau kita misalkan menarik garis lurus dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia pun juga cukup dengan langganan gempa terjadi di Indonesia. Kita akan kembali, Bang Nuim, bahas soal ini setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita sesaat bergabung dengan Metro TV. Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih dari kawasan Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat, Anda MG Listener masih mendengarkan Morning Session with Nuim Hayat di hari ini, Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Kita masih ngebahas soal gempa di Jepang dan bagaimana penanganan masyarakat Jepang terhadap gempa. Siaran ini juga bisa MG Listener dengarkan di medcom.id dan juga metrotvnews.com, dan kita masih berdiskusi dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne. Bang Nuim, kita bisa memaklumi bagaimana kemudian Jepang merasa perlu untuk membangun sebuah infrastruktur, sebuah teknologi yang bisa menyelamatkan masyarakatnya, karena catatan gempa di Jepang ini cukup mengerikan. Lalu pertanyaan saya sebelum headline tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa menarik respon ini ke Indonesia yang juga tidak kalah mengkhawatirkan ya dengan gempa yang terjadi. Kalau saya di newsroom ini di Metro TV, kita tuh kerap mendengar warning dari BMKG karena kami terpasang warning receiver system yang bisa memantau gempa-gempa gempa di mana saja yang terjadi dan besaran kekuatannya di tiap kali ada warning seperti itu. Apa yang bisa kita tarik dari apa yang telah dilakukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia dan penanganan bencana gempa sendiri di Indonesia, Bang Nuim? Di Jepang ini kan bisa dibilang unik, Hadi. Betul-betul unik. Uniknya tidak ada negara di dunia ini yang pernah mengalami bukan satu tapi sampai 2 serangan bom nuklir. Ya kan? Hiroshima dan Nagasaki. Yeah. Padahal sebenarnya tidak begitu perlu, tapi ya sudahlah, Truman mengatakan ya sudah dibom tuh, udah terlanjur dibuat bomnya ya. Kenapa tidak di Dresden misalnya di Jerman, dan kenapa mesti di Jepang? Nah, bayangkan 2 kota, Hiroshima, Nagasaki itu dihantam tapi mereka itu bisa balik karena mereka punya semacam ketangguhan yang sangat luar biasa. Lihat, betul-betul lihat betul. Mereka tuh seakan-akan jangan sekali-kali mengaku kalah, jangan sekali-kali mengaku tidak bisa. Segalanya bisa. Dan mereka ini punya semangat yang disebutkan juga semangat Bushido. Semangat Bushido ini adalah semangat yang tidak segan-segan untuk mengakui kesalahan. Kalau mereka salah, mereka langsung mengakui, dan ada juga di zaman dahulu ada budayanya kalau salah begitu langsung harakiri, ya, artinya bunuh diri dengan bantuan orang lain, ya. Perutnya ditikam, kemudian ada yang pakai samurai supaya lebih cepat. Jadi ada karakter-karakter manusianya yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa mereka mampu untuk dengan terang-terangan dan tidak segan-segan tanpa malu mengatakan saya salah.
dan saya mengundurkan diri. Ini betul-betul semangat Bushido. Jadi semangat manusianya itu juga ada pengaruhnya terhadap karakter mereka, terhadap kenapa mereka bisa begitu liat, mereka bisa begitu tangguh dalam menghadapi segala macam cobaan. Ini sesuatu yang kadang-kadang tidak begitu banyak di antara kita ya dibicarakan. Kita selalu mengatakan Jepang begini. Kalau memang soal serangan atau bencana gempa bumi, Cina tidak kalah. Tahun 76 itu sempat 240.000 yang tewas di Cina. Kemudian tidak lama setelah itu tahun 2000 90.000 yang tewas di Cina karena memang infrastruktur rumahnya tidak seperti barangkali di Jepang ya, belum semaju itu pada waktu itu. Jadi kalau soal-soal seperti ini, karena Jepang ini harus menghadapi bahaya yang senantiasa bisa datang. Apa bahaya itu? Gempa. Apa bahaya itu? Tsunami. Barangkali masih segar diingatan melihat bagaimana tsunami waktu itu pada di abad ke-21 menghajar Fukushima. Itu rumah dihanyutkan dan sebagainya. Jadi mereka mengerti bahwa mereka itu punya tantangan yang harus dihadapi, dan tantangan yang dihadapi itu adalah cukup berat. Jadi kalau kita juga melihat kembali kita ke perang Pasifik atau perang dunia kedua, bagaimana Jepang itu bisa misalnya menghancurkan kekuasaan Inggris di Singapura, itu tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Jepang itu masuk dengan kamikaze-nya, pesawat. Mereka itu bisa mengalahkan Inggris, mengalahkan Belanda. Ayah saya suka mengatakan dulu, ini paling tidak Jepang ini memang katanya tidak terlalu baik, tapi mereka telah menunjukkan bahwa orang kulit putih itu sebenarnya bisa dikalahkan dengan kekuatan. Bukan hanya dengan negosiasi dengan penduduk, tapi dengan kekuatan bisa. Nah ini kita mesti pikir, Jepang itu punya riwayat seperti itu. Dia punya riwayat seperti itu, bahwa dia punya ketangguhan, dan dia punya tekad, dan dia punya kejantanan, sifat jantan mengatakan, saya salah. Nah ini kalau kita tidak berani mengaku kita salah, ini yang bikin celaka nih. Jadi kesalahan itu berkelanjutan terus-menerus. Jadi itulah yang barangkali dimaksudkan oleh Presiden Amerika Joe Biden waktu dia mengatakan ketika melihat kesalahan coba diperbaiki dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lidah, kalau tidak bisa dalam hati. Nah Jepang ini melakukan semua ini dan kita lihat. Jadi kalau kita sudah pernah ke Jepang itu kita melihat apakah negara ini tidak pernah menyadari bahwa mereka itu senantiasa terancam oleh gempa dan tsunami. Karena masalahnya gempa ini tidak bisa diperkirakan. Betul. Kalau badai bisa diperkirakan. Kalau gempa tidak bisa diperkirakan, kapan akan terjadi tidak tahu kita. Jadi kalau misalnya menjelang gempa tahun 1976 di Cina waktu itu, mereka melihat beberapa hari sebelum kejadian, katanya ikan yang dipelihara di akuarium kaca kecil itu, ikan itu meloncat dari airnya seakan-akan ingin melarikan diri, ya mati tentunya. Mereka lihat ayam itu tingkahnya kok aneh benar. Seperti saya suka melihat, kan saya besarnya di kampung dulu di Medan tuh di Gang Bengkok. Saya lihat itu induk ayam kalau dia tahu ada burung elang di atas itu kepaknya dilebarkan, anak-anaknya semua dimasukkan di bawah kepak itu dan terus dalam keadaan sangat hati-hati dan tegang begitu. Jadi hanya itu yang bisa menjadi pertanda. Kemudian ular katanya, banyak ular yang kemudian keluar dari sarangnya melarikan diri kalau akan terjadi gempa. Tapi tidak bisa diperkirakan dengan komputer sekarang ini, tidak bisa diperkirakan lagi. Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib, tapi ya itulah dia alam. Nah, kalau negara kita sendiri, kita itu ada ring of fire istilahnya kan, ada cincin api yang mengitari kita. Ini baru saja lagi terjadi kan di Sulawesi atau di mana, baru kemarin dulu terjadi lagi gempa. Jadi Jepang ini menghadapi senantiasa musuh diantaranya yang tidak bisa diduga. Tidak bisa diduga, tapi mereka itu tetap maju. Pakai mobil apa? Maaf cakap, ini bukan mau reklama ya. Saya punya mobil Toyota. Kluger di Indonesia nggak ada Kluger itu. Jadi teman-teman kalau datang, wah ini kenapa di Indonesia nggak ada? Dia bisa bawa 7 orang dengan supir. Ini sudah alhamdulillah 15 tahun barangkali. Baru-baru ini waktu saya servis, montirnya bilang, Pak ini mobil ini mesti dibawa jalan jauh Pak, karena udah nggak tua, kalau tidak nanti katanya baterainya. Nah saya bilang ini kan mobil udah tua, alhamdulillah nggak apa-apa nih Pak, bisa, udah 15 tahun nih. Jadi alhamdulillah sejauh ini belum pernah memberikan masalah kepada saya. Jadi ini sebuah negara yang sangat luar biasa. Sekarang mereka menciptakan robot yang dikatakan bisa merasa. Bayangkan, robot bisa dengan perasaan. Jadi
Tapi karena apa? Karena mereka itu senantiasa terancam. Sedang apa? Senantiasa terancam. Mereka itu Oh. bukan gemah haripah Lok Jenawi. Itu Iya. Jadi memang betul dari awal saya mengatakan bahwa manusia itu sejatinya memang mesti harus beradaptasi di mana dia berada. Kayak Jepang dengan ancamannya hingga kemudian dia merasa terancam, mungkin Indonesia juga mestinya juga bisa ya sedikit meniru dengan beberapa adaptasi apa yang telah dilakukan Jepang. Karena kalau catatan bencana gempa sendiri di Indonesia ya lumayan juga sih Bang ya, kayak misalkan Aceh itu yang menjadi kemudian trigger bagaimana konsep manajemen bencana dan pengendalian bencana, kemudian juga proses bagaimana manajemen bencana ini dimulai. Kemudian juga ada Nias di tahun 2005, Padang 2009, Donggala, Palu di 2018, Lombok sebelumnya. Ini memang mestinya harus juga menjadi catatan. Tapi apakah di Indonesia cukup mumpuni membentuk sebuah resilience ke masyarakat sendiri, ketahanan masyarakatnya sendiri dengan hanya berbekal local wisdom. Kita akan bahas Bang soal local wisdom di Indonesia ini untuk bisa meminimalisir korban dari sebuah bencana gempa bumi utamanya. Start your day with morning traffic. Morning traffic.